الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qauli amin amma ba'du. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah yang saya hormati semuanya yang dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini malam yang penuh dengan keberkahan insyaallah, dan mudah-mudahan panjenengan kula panjenengan sedaya diberikan pahala yang sebesar-besarnya di tempat ini, jadikan kelompok orang-orang yang termasuk kelompok orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan duduk berzikirnya kita di sini diberikan kemanfaatan yang besar dari Allah, membawa manfaat duniawi, manfaat ukhrawi. Amin Allahumma amin. Dan semoga berkat zikir yang kita baca, kita dijadikan hambanya Allah yang pilihan terpilih. Amin Allahumma amin. Disebutkan dalam petikan sebuah hadis bahwa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau pernah di satu malam ditampakkan rahasia Allah. Rahasia ini hubungannya dengan keajaiban yang terjadi pada umatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu malam itu Kanjeng Nabi ditampakkan oleh Allah Ta'ala hal yang menakjubkan perihal tentang keadaan umatnya. Hal yang menakjubkan itu apa? Banyak sekali. Tapi kita ambilkan satu saja di sini yang ada hubungannya dengan majelis zikir kita, bahwa di antara yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi itu satu ketika beliau bersabda, "Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawshathu syayatinu faja'ahu dzikrullahi fakhallasahu min bainihim." Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bercerita kepada sahabatnya, tadi malam itu saya melihat keajaiban, menakjubkan sekali. Jadi ajaib itu dari bahasa Al-Quran, dari bahasa hadis. Ajaib. Kalau satunya ajib. Kalau kan sekarang dipakai ajib, itu bahasa Arab itu. Ajibun atau ajaib. Hal yang menakjubkan. Ajaba yang menakjubkan itu dari bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran ini banyak dipakai atau digunakan sebagai bahasa kamus besar bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali ya. Apalagi diantaranya manutun, manut itu bahasa Arab, itu bahasa Jawa, bahasa Jawa aja ya. Terus dipakai juga dalam bahasa Indonesia seperti apa? Kalang kabut. Nah, itu dari judul Al-Quran surat Al-Ankabut. Kal-Ankabut, seperti laba-laba, artinya dalam keadaan lemah sekali. Itu Kal-Ankabut jadinya kalangka. Kalapa. Kuatah niku Pak nek jenengan nopo ya mencari itu ya dalam bahasa Indonesia tuh banyak sekali ngambil dari bahasa Al-Quran. Jadi sebetulnya orang Indonesia ini orang yang mengerti Al-Quran. Pencetus bahasa Indonesia itu min ahlil Quran. Poro-poro alim ulama. Nggak main-main itu ya. Bahasa yang diberkahi insya Allah. Nah, kata Kanjeng Nabi, malam itu saya lihat keajaiban apa? Aku melihat ada salah seorang dari umatku itu yang ia saat itu sudah dikuasai oleh setan. Jadi sudah dikuasai oleh setan, ditundukkan oleh setan. Wes, tidak bisa napa-napa. Karena setan tuh sudah menguasai, ngelilingi dia. Ya. Kata Kanjeng Nabi, tiba-tiba faja'ahu dzikrullahi. Dia sudah dikelilingi oleh syayatin. Syayatin itu setan-setan. Nah, jadi bahasa Indonesia setan. Aslinya syaitonir rajim. Syaiton kena rura basa bukan syai tapi setan. Yeah. Itu dari bahasa Al-Quran ya. Bilyar itu bahasa
Arab. Bilyad dengan tangan. Ya, kan mainnya pakai tangan, Pak. Bilyad. Nah. Ya, bilyad dengan tangan. Jadinya bilyar. Ya. Macam-macam ya, subhanallah. Ketemu sedikit-sedikit ya. Rumus bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Tiba-tiba datang zikirnya orang ini. Zikir yang pernah diamalkan, dibaca, dia datang fakhallasahu. Maka zikirnya ini membebaskan, menyelamatkan orang tadi mimbainihim dari kepungannya setan-setan itu tadi. Jadi ternyata di antara manfaat berzikir itu apa? Menjadikan kita orang yang bakal suatu saat Allah Ta'ala bebaskan, selamatkan berkat zikir kita dari godaan setan. Entah itu kapan waktunya, nanti sewaktu-waktu zikir yang kita baca ini datang nolong kita. Alhamdulillah, jenengan Masya Allah istiqomah. Ya, lagi istiqomah dari bahasa Al-Quran. Istiqomah itu ajak terus, tidak terputus, dikerjakan, tidak terputus, rutin ya. Itu namanya istiqomah. Alhamdulillah, kita dari awal tadi baca nopo Rotibul Haddad, terus disambung tawasulan. Kalau tidak salah, saya pernah membawakan Rotibul Haddad itu syarahnya sampai mana itu? Surat Al-Fatihah nopo ayat kursi? Ayat kursi sampun nggih. Ya, kalau tidak salah kita baca sampai ayat kursi nggih. Bahwasanya kenapa kok di dalam rotib itu yang dibaca pertama surat Al-Fatihah, setelah itu diurutkan ayat kursi. Nah, kita tahu bahwa ayat kursi ini ayat yang sangat agung, kemuliaannya sangat besar. Bahkan Rasulullah wanti-wanti supaya kita ngajari anak-anak kita, keluarga kita baca ayat kursi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man qara'a ayatal kursi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Kanjeng Nabi itu bersabda, siapa yang membaca ayat kursi ya, bagaimana dubura kulli sholatin, dibacanya setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi begitu salam, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai kemudian baca wala yanfa'udal jaddi minkal jadd, terus baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Kata Kanjeng Nabi, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada jalan, tidak ada yang bisa mencegah orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Begitu mati wajib masuk surga. Ya. Jadi ini fadilahnya ayat kursi. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi menyebutkan la yuwadhibu 'alaiha illa siddiqun aw 'abidun. Siapa-siapa yang yuwadhib, yang terus melanggengkan baca ayat kursi, pasti dia jadi orang yang siddiq. Siddiq itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah, di bawahnya derajat para nabi. Niku siddiq ya. Au abidun, tidaklah seorang membiasakan membaca ayat kursi terkecuali dia kalau tidak jadi siddiq ya jadi abid. Abid niku ahli ibadah. Pasti orangnya ahli ibadah. Kalau tidak ahli ibadah ya siddiq, jadi wali. Nah, ini keutamaan orang yang membiasakan membaca ayat kursi. Tidak jadi wali, jadi ahli ibadah. Wis pilihannya dua-dua saya nggih. Dua-dua apa? Baik. Bahkan kemudian Nabi bersabda, annaman qara'aha, siapa-siapa yang baca ayat kursi itu, idza akhadha majji'ahu, ketika dia sudah terlentang di atas tempat tidurnya. Jadi mau tidur baca ayat kursi, ammanahullahu ala nafsihi, maka Allah akan memberikan kepada orang tadi keamanan. Jadi diberi keamanan, wajarihi untuk dirinya, wajarihi dan untuk tetangganya, wajari-jarihi dan tetangga-tetangganya, wal abyad haulahu dan rumah-rumah yang ada di sekeliling rumahnya.
Jadi yang dijaga, diberikan keamanan, yang baca tonggonya sebelah, tonggonya yang sebelahnya, tonggonya sebelahnya, sama rumah yang di sekitar nempel rumahnya dia. Itu kalau baca ayat kursi mau tidur. Ya, itu Kanjeng Nabi yang mengatakan shadaqa Rasulullah. Benar Rasulullah itu, dan beliau tidak pernah dusta. Kemudian bagaimana di sini? Bahkan ada riwayat yang mengatakan man quri'at ayatul kursi ma quri'at ayatul kursi fi darin, tidaklah dibaca dengan sungguh-sungguh ayat kursi di satu rumah illa hajarat hasyayatinu thalathina yauman, terkecuali setan itu menjauh dari rumah tadi 1 bulan. 30 hari setan gak berani dekat. Ada riwayat yang menyebutkan bacaan ayat kursi yang mana? Sing tenanan, sing leres, sing khusyuk. Jadi bacanya ampun disambi, bacanya sambil menikmati, mentadaburi, memahami maknanya sungguh-sungguh. Itu bacaan yang sungguh-sungguh tadi namanya bacaan yang khalis. Bacaan khalis itu bacaan yang dibaca dengan sungguh-sungguh dan kemurnian. Nah itu kalau dibaca, setan tidak akan masuk rumah itu 30 hari. Ya. Wala yadkhuluha sahirun, sihir tidak bisa masuk rumah tadi. Wala sahirah, pun dukun yang perempuan sahirah, ya, tukang sihir, tidak akan bisa masuk rumahnya. Kemudian Rasulullah berkata, ya Ali, hei sahabatku, wahai Ali, alimha waladaka, maka ajarkanlah ayat kursi ini kepada anakmu. Wa ahlaka, ajarkan kepada istrimu. Wajironaka, dan ajarkan kepada tetanggamu. Fama nazalat ayatun a'dhamu minha, maka tidak ada ayat yang diturunkan yang lebih agung daripada ayat ini, yaitu ayat kursi. Ya, ayat kursi ini luar biasa. Pernah satu ketika Kanjeng Nabi mengatakan, wahai sahabatku Ali, sayyidul bashar Adam, wahai sahabat Ali, saya beritahu engkau bahwa pemimpinnya manusia itu adalah Nabi Adam. Wa sayyidul Arab Muhammadun wala fakhra, dan pemimpinnya bangsa Arab itu saya, dan saya tidak sombong. Wa sayyidul Fursi Salman, dan pemimpinnya orang Persia adalah sahabatku Salman Al-Farisi. Ya. Wa sayyidul Rum Suhaib, dan pemimpinnya orang Romawi adalah sahabatku Suhaib. Wa sayyidul Habasyah Bilal, dan pemimpinnya orang-orang Ethiopia Habasyah adalah sahabat kita Bilal. Ya. Wa sayyidul Jibal At-Tur, dan pemimpinnya gunung-gunung di dunia adalah Jabal Tur, Gunung Tur. Tur itu gunung di mana saat Kanjeng Nabi hijrah beliau sembunyi di situ. Ya. Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah, dan pemimpinnya hari-hari adalah malam ini, hari Jumat. Wa sayyidul kutub al-Qur'an, dan pemimpinnya kitab-kitab yang diturunkan adalah Al-Qur'an. Wa sayyidul Qur'an al-Baqarah, dan pemimpinnya Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah. Wa sayyidul Baqarah ayatul kursi, dan pemimpinnya surat Al-Baqarah itu ayat kursi. Jadi ayat kursi ini mah istimewa yang luar biasa. Bahkan disebutkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi ini, ia seperti membaca 1/4 Al-Quran. Ya, yang baca ayat kursi itu, dia seperti membaca 1/4 daripada Al-Quran. Makanya kenapa kok ayat kursi itu selalu ditaruh di depan setelah surat Al-Fatihah. Di dalam rotib kita baca ayat kursi. Yang dibaca tidak cuma ayat kursi, zikir Fatihah, wis jadi ratib ini ya senjata basoka, bom, tapi senjatanya Gusti Allah ya, bukan fisik senjata seperti yang dibuat manusia Israel. Ini senjata Allah yang nurunkan, yang jaga malaikat ini ya. Jadi jangan kalau membaca ratib tenanan tuh wah luar biasa. Orang Jawa ngarani sekti itu. Asal bacanya yang
tulus betul-betul bacanya karena Allah, ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan. Kemudian setelah ayat kursi, surat apa itu? 2 surat setelah ayat kursi kita baca Amanar Rasul. Betul? Ya. Amanar Rasul ini surat yang terakhir dari 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi Amanar Rasul sampai waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, habis surat Al-Baqarah. Nah, itu Kanjeng Nabi menyebutkan bagaimana? Khatama suratul Baqarah bi ayatain. Surat Al-Baqarah itu ditutup dengan 2 ayat ini. Yang mana 2 ayat ini min kanzihil ladzi tahtal arsy. Itu Allah memberikan kepada saya dari kekayaan kerajaan langit, namanya arsy. Jadi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, Amanar Rasul itu sebetulnya itu perbendaharaan kekayaannya Allah yang disimpan di bawah arsy-nya, kerajaan langit. Ya. Kata Kanjeng Nabi, ta'allamu huma, maka belajarlah engkau untuk bisa mengamalkannya. Wa'allimuhuma nisa'akum wa'abna'akum, dan ajarkan anakmu, perempuan-perempuanmu untuk juga membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini. Itu perintah dari Kanjeng Nabi. Ya. Fa innaha salatun wa Qur'anun wa du'a. Karena di dalam 2 ayat terakhir dalam ayat Al-Baqarah ini, dalam surat Al-Baqarah, di dalamnya ada salat, ada bacaan Quran, ada doa. Jadi di dalamnya dapat banyak kebaikan. Wahuma yashfiyani, dan 2 ayat ini adalah 2 ayat yang yashfiyani, sebagai penyembuh, obat. Jadi dibaca terus. Wahuma yuhibbuhumallahu, dan 2 ayat ini sangat dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca 2 ayat ini. Ya, dituntun oleh malaikat Jibril. Kemudian di sini diceritakan bagaimana setelah baca wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansunna 'alal qaumil kafirin. Amin. Aminnya dibaca nggih. Karena di dalam 2 ayat ini ada doa, katakannya Nabi. Jadi anta maulana fansunna 'alal qaumil kafirin. Amin. Begitu cara bacanya. Okay? Baru la ilaha illallah. Nah, kemudian di sini ada riwayat yang lain bahwasanya al-ayatani, Kanjeng Nabi bersabda, al-ayatani, ada 2 ayat min akhiri suratil Baqarah, yang ayat 2 ayat ini adalah bagian terakhir dari surat Al-Baqarah. Man qara'a bihima, siapa yang membaca 2 ayat ini fi lailatin, di malam hari. Alhamdulillah, malam tadi barusan kita baca nggih. Kata Kanjeng Nabi, kafatahu, maka 2 ayat ini akan mencukupkannya. Ulama menjelaskan mencukupkannya bagaimana? Kafatahu minal afati fi lailatihi. 2 ayat ini akan menjaga, mencukupkannya dari semua kejelekan, dan min qiyami min lailatihi, dan mencukupkan dia dari bangun malam. Jadi kalau dia baca 2 ayat ini di malam hari, pertama Allah mencukupkan dari semua keburukan, yang kedua dicukupkan dari qiyamul lail. Jadi seandainya jenengan niku kawanan boten salat tahajud, niku sing nembel 2 ayat tadi yang dibaca. Jadi ya tetap dapat pahala keutamaan orang bangun malam. Wah, jos Ustaz. Mulai besok prai tahajud kula. Ampun. Ini namanya pemahaman sing keliru nggih. Ndak begitu maksudnya. Tetap qiyamul lail, tapi nanti kalau sewaktu-waktu luput, namanya ketiduran, kecapean ya,
Nah itu ada yang nempel, ada yang nutup. Yaitu apa? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya luar biasa ini, istimewa. Makanya di dalam rotib dibaca. Ya. Lanjut, masih sedikit. Lanjut sedikit. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu 2 ayat Al-Ikhlas dan 2 Muawwidzatain. Setelah itu ada surat Kulhu dan Muawwidzatain, Al-Falaq, An-Nas. Tapi itu dibacanya setelah la ilaha illallah. Keterangannya ada di depan, tapi kita lanjut, kita baca masuk zikir yang pertama. Setelah kita baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, terus masuk zikir yang pertama. Masih ngantuk napa tasih kuat, Pak? Terus sedikit napa cekap? Sedikit ya. Biar sempurna ya di awalnya ya. Setelah itu kita masuk zikir yang pertama. Zikir yang pertama dalam rotib apa itu kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasan, diulangi 3 kali. Nah, bagaimana penjelasannya? Sesungguhnya di dalam kitabnya Imam Nawawi yang judulnya Al-Azkar, kitab kumpulan zikir-zikirnya Kanjeng Nabi, ini yang mengucapkan kalimat ini Kanjeng Nabi mengatakan bagaimana? Man qalaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalaha, siapa-siapa yang mengucapkannya sekali, maka lahu kana lahu idlu idki raqabatin min waladi Ismail, maka dia seperti telah membebaskan 12. Dia seperti membebaskan berapa? Telah membebaskan 1 orang dari keturunan Nabi Ismail. Yang mana 1 orang keturunan dari Nabi Ismail itu menyamai 12 orang dari yang lainnya. Ya, di sini disyarahkan seperti itu. Ada yang pernah bebaskan budak? Tidak pernah seumur-umur. Paling bebaskan labet itu pun sarangnya kandangnya ucul jatuh. Ya. Bebaskan labet sama abot. Wadah, labet ucul. Ya, padahal harganya sudah turun. Tapi naik ucul ya gelo gitu. Nah, bacot seneng katanya. Ini bebaskan budak. Bebaskan budak itu ya budak zaman dulu tuh manusia. Dulu ya ada perbudakan, nggih. Tapi yang dibebaskan min walad Ismail, dari anak keturunan Nabi Ismail. Wa kutiba lahu asyru hasanat. 1 kali diucapkan ditulis 10 pahala. Wa hutta anhu asyru sayyiat, dan dihapus darinya 10 dosa. Ya. Diberi 10 pahala, dihapus 10 dosanya. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan derajatnya diangkat naik 10 derajat. Derajat itu apa Ustaz? Tingkatan kedudukan di sisi Allah atau mungkin di surga. Nah, derajat di surga itu banyak. 1 derajat naik derajat kedua jaraknya 500 tahun perjalanan. Siapa yang ucap kalimat ini 1 kali, derajatnya diangkat 10 derajat. Ya, luar biasa. Kemudian bagaimana? Wa kana fi hirzi minasyaitani hatta yumsiya. Siapa yang baca di pagi hari, dia dibentengi oleh Allah dari setan sampai sore. Berarti kalau jenengan baca malam, jenengan dibentengi, dijaga oleh Allah dari setan sampai subuh. Ini setan tidak bisa ganggu jenengan. Ya, sebaliknya begitu. Fafham, maka fahami ayat ini, keterangan zikir ini. Faman qala dzalika salasan, berarti jenengan kalau baca 3 kali alama fit tertib, sesuai dengan urutannya, faka'annama, berarti jenengan seperti membebaskan 3 budak dari anak keturunan Ismail. Berarti jenengan sudah membebaskan berapa? 36 orang budak. Hebat ya, luar biasa. Ini fadilahnya. Masih ada lagi, panjang. Nih, di keterangannya di sini, man a'taqa raqabatan min walad Ismail alaihissalam,
fa ka'annama a'taqa itsnatai asyarata raqabah min ghairi walad Ismail. Siapa yang membebaskan satu budak dari keturunan Nabi Ismail, itu seperti membebaskan 12 budak dari yang lainnya. Jadi fadilahnya luar biasa. Masih ada, masih panjang, masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lembar kalau dibaca sampai subuh. Ya, insya Allah di sini tidur semua. Nah, lebih baik sedikit-sedikit tapi menjadi bukit ya. Sedikit tapi nambahi semangat. Jadi yang kita baca ini sebetulnya bacaan yang layak dibaca oleh seluruh umat Islam dunia. Karena yang meriwayatkan ini Kanjeng Nabi. Shahibur Ratib Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad itu cuma mengumpulkan. Ya, jadi ini bacaannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kula jenengan sing dapat hidayah, dapat taufik bisa baca bareng. Ini nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita jaga. Mudah-mudahan kula jenengan saged istiqomah nggih. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup apa yang kita sampaikan, cekap nggih Pak. Sudah malam, mudah-mudahan kita tidak kembali dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan, derajat kita diangkat, kebaikan kita dilipat gandakan, dan keberkahannya kembali kepada kita, keluarga kita, kerabat kita, anak turunan kita, tetangga-tetangga kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.